buka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Sangat tidak dimasuk di akal gitu ya. Ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar Tessy. Dia minta sama orang tua saya dan saya dimasukkan ke mobil, dikunci, saya menangis, saya teriak panggil mama. Dibawa ke sirkus, saya disuruh nonton sirkus dan saya tuh takut ngelihat banyak anak-anak kecil di sana juga yang dilatih, digebukin, itu saya takut, nangis, saya minta pulang. Kali ini di Showbiz saya sudah bersama dengan dua dari ex pemain sirkus, ada Bu Vivi dan juga Ibu Rita. Halo Bu Vivi, Bu Rita, terima kasih sudah datang di Showbiz. Pemberitaan soal ex pemain Oci itu sudah banyak. Kami tahu Ibu dan teman-teman yang lain juga banyak mengalami yang katanya eksploitasi, penyiksaan, tidak digaji dan sebagainya. Kemarin akhirnya kan ketemu sama Pak Jansen Manangsang di Komisi 3 DPR. Melihat mukanya apa Bu perasaannya yang ingin diungkapkan pada saat itu? Bu Vivi silakan. Kalau saya sebenarnya lihat mukanya takut waktu itu ya. Masih takut? Masih takut, tapi saya greget gimana ya gitu, gregetan gitu. Sebenarnya itu peluang saya untuk pengen ngomong waktu itu di Komisi 3 itu. Tapi karena nggak dikasih kesempatan ya sudah gitu. Tapi gregetan, saya sampai nangis juga di situ. Saya tuh gregetan kenapa saya nggak dikasih kesempatan untuk bicara gitu pada saat itu. Masih ada rasa takut bahkan ya? Masih ada rasa traumanya tuh masih melekat ya? Nggak mungkin bisa hilang. Karena soalnya saya dari kecil ya diperlakukan udah istilahnya semena-mena lah sama mereka gitu. Kalau Bu Rita melihat wajah Pak Jansen kemarin untuk pertama kalinya lagi setelah sekian tahun? Yang pasti merinding sampai kelar. Dengar nama waktu pas dengar ada pelaku katanya mau hadir, itu udah merinding. Kita merinding semua dan terus sampai akhirnya posisi ada di Komisi 3, saya merinding sampai nangis tersedak-sedak. Itu yang saya rasain. Yang teringat tuh yang zaman dulu bagaimana mereka betul sama perlakukan. Tipu muslihatnya kalau bicara itu membuat kita tahu cara-cara dia. Kalau ibu-ibu semua mau meluapkan kemarahan kan sebenarnya bisa. Mungkin dengan teriak, memaki mungkin namanya manusia, tapi kenapa rasa takutnya sebegitu besar? Saya itu sebenarnya kemarin tuh pengen naik meja. Saya pengen naik meja, betul. Ada teman saya tuh yang melihat saya rasanya tuh tahu kalau saya tuh udah kergetan. Saya tuh udah pengen berdiri. Aduh, udah tahu watak cara dia menyampaikan gitu loh si Jansen itu. Melihat Pak Jansen, Pak Frans dan Pak Tony itu membantah di media. Bilang tidak ada eksploitasi, tidak ada perlakuan seperti itu terhadap pemain-pemain Oci. Seperti apa tanggapannya Bu Vivi? Ya saya merasa sakit hati ya karena apa yang saya omongin itu, apa yang saya alamin itu fakta. Saya mengalami penyiksaan dari kecil saya, bukan saya aja ya, teman-teman senior saya juga. Dari kecil hingga saya kami dewasa, kami tuh mengalami penyiksaan itu. Maka dia bilang tidak itu sangat bohong. Nggak apa-apa sih, sulit memang membuktikannya ya, karena bukti itu nggak ada pada saat itu. Cuman kan saksi dan korban itu banyak yang sekelilingnya kita itu. Mohon maaf saya potong. Ibu bahkan tadi cerita sempat melapor polisi sebenarnya Bu. Waktu itu saya lapor ke Mabes Polri. Waktu kasus tahun 97 itu. 97. Ibu lapornya waktu itu bagaimana? Dan apakah waktu itu ditangani atau enggak? Saya bilang gini, Pak, saya saya kalau inget itu. Saya bilang, Pak, saya dipukulin. Saya tidak tahu orang tua saya. Saya nggak punya identitas. Saya bilang, saya karena dari kecil sudah diangkat sama yang namanya keluarga Manangsang ini dan Sumampau. Terus kamu dipukul, disiksa? Iya. Kamu punya bukti nggak, bukti visum? Saya bilang, bukti visum Pak, bukti visum itu seperti apa? Saya bilang, saya tuh nggak ngerti kan. Bukti visum itu seperti apa Pak? Terus dia jelasin, bukti visum itu katanya kalau kamu dipukulin tuh ada bekasnya.
Saya bilang, oh itu nggak ada Pak, karena kami tuh nggak ngerti visum dan itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Terus katanya, oh nggak bisa, itu udah kadaluarsa. Itu saya sangat kecewa di situ. Yang dibahas cuman itu doang, masalah penyiksaan. Sedangkan saya bilang saya tidak punya orang tua, tidak punya identitas pada saat itu. Itu nggak dibahas, Tidak dibahas lagi. juga. Jadi sia-sia Jadi waktu itu. sia-sia. Dan kemudian saya kaget itu pas tahun 97 itu kan udah ada mediasi. Sempat udah ada mediasi kekeluargaan. Tapi itu kekeluargaannya cuma dilaksanakan buat anak-anak yang di bawah saya. Karena waktu saya kabur itu masih ada anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun. Saya bilang, Pak Tony sempat nanya apa yang saya mau. Saya bilang saya minta anak-anak itu digaji, tidak disiksa, disekolahkan, jangan seperti saya. Saya bilang saya yang mengalami yang sakit penyiksaan dari kecil itu sampai saya dewasa, saya bilang gitu. Terus apalagi saya pengen tahu orang tua saya. Terus katanya kamu tuh dikasihkan sama seorang ibu-ibu seumur kamu 2 tahun dan dikasihkan ke ibunya yang bernama Ibu Tuti yang sudah almarhum. Waktu itu Pak Tony bilang gitu. Terus identitas saya Pak, identitas kamu saya nggak tahu, dia bilang. Terus apalagi, terus saya bilang selama saya bekerja di sana hingga dewasa saya belum pernah mendapatkan hak saya bilang gitu. Ya udah nanti diselesaikan secara kekeluargaan. Hak apa sih yang mau ibu tuntut waktu itu? Saya minta orang tua, pengen tahu orang tua dan identitas nomor, karena itu penting buat saya. Karena saya mau nikah itu sulit ditanyain. Orang tua kamu namanya siapa? Saya bilang saya nggak tahu. Terus bintinya, orang tua aja saya nggak tahu, apalagi bintinya. Umur aja berarti nggak jelas nggak itu. jelas nih Iya. yang sekarang. Nggak jelas. Kira-kira berarti ya Bu ya? Iya, kira-kira aja. Gitu. Coba kabur mungkin dari Bu Rita dulu. Kenapa Iya, kabur Bu? Saya bahkan saya kabur setelah 10 tahun saya tuh kabur. Jadi 10 tahun bergabung di OCI, habis itu di tahun ke-10 di salah satu show ya tadi ya waktu itu pas cerita. Di posisi saya tuh kabur. Kalau nggak salah saya ingat saya itu posisi ginting-gintingnya di Medan. Di Medan. Kaburnya gimana waktu itu Bu? Oh, loncat dari sebelum kabur tuh saya terjadi kepikiran itu instan sebenarnya. Yang sebelum terjadi saya kabur, saya melihat udah terlalu sakit semuanya itu terjadi. Makanya usia sekitar 14 tahun. Akhirnya saya kabur dengan memanjat 2 meter. Seng. Seng. Pagar seng ya. Itu sama sekali nggak ada yang mengendus ibu kabur gitu ya pada saat Syukur itu? sih tidak. Itu memang kedengeran, tapi intinya saya udah ya terselamatkan, bersyukur. Selamatkan. Itu di kota mana waktu itu? Di Jakarta? Di Sumatera Medan, itu, ya? Medan. Oke. Akhirnya pada saat kabur itu kan titik emosi sudah memuncak. Emang ibu mengalaminya apa selama 10 tahun itu sampai akhirnya saya harus keluar, saya harus kabur? Ya saya udah berulang-ulang, bahkan puluhan udah nggak terhitung kata. Karena itu terjadi tiap-tiap. Saya itu dibanting, angkat, dilempar, ditendang. Siapa yang melakukan? Franz, kalau timpuk itu Jansen. Mainannya kerjanya timpuk, bakyak, lempar, ambil lagi sini, timpuk lagi. Itu. Banting? Banting, fisik saya dibanting, Di lari. lantai? Iya, di lantai. Kalau di sana kan bentuknya panggung ya. Iya, loncat-loncat, harus salto, ada di sini, turun, kolong, lempar. Duduk lagi, itu terulang. Seberapa Jadi, sering Bu? karena saya main akrobatnya sama dia, sama si Fran itu. Kalau dia lagi main show sama saya, ya udah, ya begitu pasti. Ketika disiksa seperti itu disaksikan teman-teman yang lain? Teman-teman senior dan teman seangkatan semua ada di situ. Bu Vivi dan Bu Rita nih seera waktu itu? Iya. Iya, tapi duluan saya. Oke, berarti sempat juga melihat ketika Ya kalau misalnya kita kan Bu di Rita situ disiksa? lingkungannya satu panggung, jadi kita saling melihat kalau senior ada yang dipukulin, kita selalu melihat. Ada yang dipukulin keliling pakai becut, senior saya. Itu saya ngelihat sampai saya ketakutan, itu gemeteran. Dan itu hampir setiap latihan seperti itu ya Bu? Kalau Ya? kita latihan tidak maksimal ya itu pasti dipukulin. Oke. Tapi kalau maksimal enggak. Enggak. Kalau Ibu Vivi yang paling teringat di masyarakat ketika Ibu bilang disetrum.
Itu kenapa sih Bu harus sampai disetrum gitu? Maksudnya Ibu melakukan kesalahan sampai Ibu harus disetrum Itu pada saat itu? saya waktu di Taman Safari saya latihan sepeda. Dia karena ada guru dari luar, sepeda itu saya latihan kurang maksimal waktu itu. Terus saya lagi berdiri di sepeda, itu ditendang sama dia, jatuh sampai kena mulut saya tuh kena sepeda, stang sepeda waktu itu berdarah. Terus akhirnya saya sore pulang sampai rumah, saya nggak boleh tidur pada saat itu. Saya dihukum disuruh latihan sampai malam. Terus akhirnya orang-orang tidur jam 1 saya kabur. Melarikan diri lewat rumahnya itu kan juram. Saya nggak pakai sendal, pokoknya saya kabur lari. Itu tengah malam jam 1-an itu hutan kan. Saya nggak tahu gimana, tahu-tahu pokoknya ada jalan itu menelusuri itu. Saya takut ketangkep sama Pak Fran. Terus akhirnya saya pas subuhnya ketemu pemukiman rumah-rumah di situ. Akhirnya ketemulah Pasar Cisarua. Dan setelah Pasar Cisarua itu saya bertemu dengan seorang perempuan yang bekerja di restoran dan dia menolongin saya. Dia pernah lihat gini, dia ngomong gini ke saya, "Kamu dari mana?" Saya bilang saya kabur. Saya takut saya dipukulin. Usia berapa waktu itu? Saya kurang paham itu usia berapa, mungkin masih di bawah 15? Sekitar di bawah 15 apa 20, pokoknya saya masih di bawah, masih belasan, masih kecil banget soalnya. Terus dia bilang ya udah kamu tinggal aja di rumah saya dulu waktu itu. Kurang lebih 3 hari saya di rumah dia. Terus akhirnya saya pas mau keluar dari rumah itu ketangkep sama security. Itu yang kabur pertama, karena katanya kan 2 kali kabur iya. ya Bu ya? Saya ketangkep sama security yang bernama Bapak Odo dan saya dibawa pulang. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya takut dipukulin. Enggak, kamu nggak akan dipukulin, saya takut. Akhirnya saya mau nggak mau saya pulang, dibawalah ke pos security. Di pos security itu saya ketemu yang bernama Bapak Yanto, kepala security, dan Bapak Dedi waktu itu. Nah setelah itu saya dijemputkan sama Pak Fran dan istrinya. Sampai di mobil saya disuruh duduk di depan. Saya udah mulai dipukulin sama dia, digamparin, pokoknya dikata-katain kasar gitu. Saya udah nangis-nangis itu di mobil. Terus sampai rumah saya dia buka pintunya, saya langsung diseret, ditarik bajunya, disuruh masuk ke ruangan kamar dia. Terus suruh dimasuk ke ruang kamar dia. Saya udah nangis-nangis kan, habis di mobil saya digamparin itu ya. Diapain lagi di kamar Bu? Terus gak lama dia ngambil struman gajah. Struman gajah itu yang panjang itu, yang itu mungkin buat dia itu nggak mungkin, kata Pak Tony bilang itu bohong, sensasi. Tapi itu saya ngerasain. Itu struman gajah itu mungkin buat gajah itu mungkin kurang nggak sakit, tapi buat saya kan manusia, kulit saya lebih tipis dari gajah. Dia nyundutin ke badan saya. Pokoknya dia sundut-sundutin gitu. Akhirnya dia sundutin juga ke alat vital saya. Kan saya sakit. Saya bilang sakit, ampun. Saya sakit, dia bilang gitu. Ampun Om, ampun saya sakit. Saya jatuh kayak udah lemes gitu badannya. Dia tuh nggak boleh kalau kita nangis ada suara. Dan kita pun tidak boleh bilang sakit. Dia tuh paling nggak mau denger. Kalau itu ditambahin lagi, dipukulin. Jadi Ibu nahan nangis tuh? Saya nahan itu nangis padahal saya sakit. Terus akhirnya saya disuruh diangkat sama dia, rambut saya dijanggut. Terus saya dipukulin, dijedot itu ke dinding, perut saya dipukul. Itu saya ngompol di situ, ditendang, dipukul. Terus saya ngompol di situ. Saya nggak tahan. Itu sendiri ya di dalam ruang kamarnya? Iya, tapi saya kayaknya kedengeran nama istrinya, saya nangis itu. Saya sakit dipukul perut, gimana ya namanya anak kecil dipukul perutnya, otomatis saya ngompol pada saat itu. Terus akhirnya saya jatuh lagi, saya disuruh keluar dari kamar itu. Saya nggak lama ya itu dipasung. Itu saya paling sakit hati itu waktu saya dipukulin di dalam itu. Nggak akan saya lupain. Itu yang paling traumatik ya? Paling itu, soalnya saya dalam hati saya tuh sakit hati sama dia. Soalnya dia kalau mukul itu kayak yang kesetanan, membabi buta gitu. Sampai memar-memar gitu ya Bu? Saya waktu distrumin biru-biru waktu itu badan saya. Cuman sulit karena itu kan membuktikannya karena sudah kelamaan ya. Jadi saya nggak ngerti yang namanya visum-visum itu yang ditanyain itu. Oke. Kalau Bu Vivi, kalau Bu Rita maksud saya, yang paling trauma. Kalau tadi kan kalau Bu Vivi itu pada saat di kamar disetrum. Kalau Bu Rita yang paling traumatik, yang masih ingat, yang kayak membekas banget, selalu ada di pikiran tuh yang mana Bu? Yang pasti dari kedua itu membuat saya trauma tuh masing-masing.
Saya itu nggak suka kalau ngeliat lelaki itu pakai bakyak. Bencinya setengah mati. Takut saya dimelayangin. Itu satu. Untuk dari Jansen itu saya trauma yang selalu digebukin, dilemparin pakai bakyak. Tapi kalau yang namanya Frans, itu segala sesuatu dari dia nggak ada yang lembut atau bahan kecil untuk memukul kita. Semua apa yang di depan mata lempar, timpuk. Itu Frans memang paling parah, luar biasa. Saya kaget sih sebenarnya. Ini kecil. Tadi teman-teman kru menyediakan ada roti. Kami tawari berkali-kali. Bu Rita sama Bu Vivi ini nggak mau makan roti. Ternyata ada trauma. Saya trauma tuh karena saya pernah ngambil mie roti gajah waktu kecil, namanya anak-anak pengen nyobain roti gajah, roti tawar itu. Itu saya ketahuan sama Ibu Fran waktu itu, istrinya Pak Fran. Saya dijejelin 10 bal, harus habis hari itu juga. 10 bal, Mas, bayangin 10 bal itu. Sama pisang. Saya tuh ngambil pisang yang kulitnya hijau itu. Saya baru gigit itu punya simpanse dan gajah pada saat itu. Saya ngambil cuma satu, namanya anak-anak. Baru saya mau gigit, itu kayaknya ketelan juga belum. Itu saya ketahuan juga dijejelin 5 sisir, saya harus habis pada saat itu. Saya makanya trauma sama pisang. Sama roti saya nggak terlalu trauma ngelihatnya, cuman saya nggak suka aja. Jadi nggak suka gitu. Tapi pisang itu membuat saya ibu... enak, pasti kalau lihat pisang udah, kalau bau-baunya dari jauh juga saya udah kecium itu, pasti saya mau muntah. Bu Rita ini kan sudah berkeluarga, anaknya ada 3 ya. Pernah nggak mereka ngajak, karena gini, anak-anak yang bertumbuh besar pasti Taman Safari itu populer. Pernah nggak mereka nanya, Bu, ke Taman Safari yuk? Pernah nggak ada ajakan seperti itu atau ibu yang ngajak? Jangankan anak yang ngajak, itu pada dengan sendirinya ya saya yang mengajak. Karena yang namanya mindset anak itu harus berkembang akan situasi gitu ya. Jadinya otomatis saya mengajak mereka ke safari, itu saya akan sudah lakukan. Gak itu takut. dulu berharap, maaf waktu terjadi saya bawa ke sana berharap tidak ketemu mereka. Fokus saya terhadap perkembangan anak saya. Tapi nggak ada ketakutan dari ibu waktu ngajak anak-anak ke Taman Safari? Untuk pribadi takut. Saya cerita dulu masih sama pernikahan saya, mantan suami itu hanya bilang tolong dilihat itu sempet. Cuman fokusnya saya itu intinya udah, makanya saya nggak terlalu melebar jauh-jauh kalau jalan. Kalau Bu Vivi sama nggak Bu kayak gitu? Kalau Pernah saya ngajakin ke sebenarnya Taman saya Safari? pernah ke Taman Safari itu pernah. Pernah? Tahun 2022 apa 23. Saya pernah, tapi saya takut, nggak berani ngeliat mereka itu. Saya pakai masker. Waktu itu saya cuma mau ngeliat adik-adik saya yang masih ada di sana. Waktu itu saya pengen ngeliat keadaan mereka, tapi saya tidak berani negor, cuma mau lihat aja waktu itu. Pernah saya sekali. Terus saya ngeliat, saya ke Panda itu ngeliat ada Bapak Julius, saya ngeliat dia di sana. Siapa itu Pak Julius itu? Pak Julius itu bagian humasnya Taman Safari. Saya ngeliat, saya takut, itu sebenarnya saya takut banget. Saya takut dia nggak mengenal saya, tapi saya tetap pakai masker waktu itu. Masing-masing kalau ingin menyampaikan, saya kasih kesempatan menyampaikan sesuatu misalnya ke Pak Jansen atau ke Pak Frans atau ke Pak Tony, karena kemarin belum sempat terungkap apa yang ingin disampaikan. Apa Bu kira-kira? Mungkin dari Bu Rita dulu. Pak Tony, saya hanya minta kembalikan akte lahir saya. Dan saya minta keadilan seadil-adilnya atau hak-hak yang gimana ya, yang terlalu terluka bagi kami semua. Saya minta diadili untuk yang namanya keadilan, hukum Indonesia lah yang saya percaya. Dan saya masih percaya pemerintahan ini bisa menyelesaikan secara baik-baik, secara yang disebut hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Tapi kalau Bu Vivi apa ya Bu? Kalau mau ngomong sama Pak Jansen, Pak Frans atau Pak Tony? Mereka ini kan 3 bersaudara. Saya minta tolong, di mana keluarga saya, orang tua saya, apakah dia masih hidup, tolong kasih tahu. Kalau sudah mati, di mana makamnya. Dan saya pengen tahu identitas saya yang sebenarnya, karena itu penting buat saya. Saya nggak mau hidup saya kepalsuan dengan identitas saya yang sekarang. Terus saya pengen atas perlakuannya mereka itu dihukum yang seadil-adilnya. Karena itu sakit buat saya.
Saya sakit lihat mukanya aja kemarin, saya sakit hati. Nggak bisa saya ngungkapin di situ. Ya, sebenarnya minta dipertemukan lagi ya Bu dengan keluarga ya. Kuat ya Bu. Semoga ini menjadi suara dari kalian dan juga teman-teman yang lain yang belum bisa bersuara supaya ini benar-benar bisa ditindak. Terima kasih Bu Rita, terima kasih juga Bu Vivi dan pemirsa Showbiz. Tentu informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.